Awal mula cerita. Sebelum muncul dengan sebutan KKB, kelompok ini dulunya dikenal dengan nama Organisasi Papua Merdeka atau yang disingkat OPM. OPM didirikan pada tahun 1965 untuk mengakhiri pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat yang sebelumnya disebut dengan Irian Jaya. Mereka berniat untuk melepaskan diri dari Indonesia. OPM pun kerap menyuarakan tentang referendum supaya mereka merdeka dari NKRI. Sejarah terbentuknya KKB di Indonesia bermula dari beberapa faktor yang kompleks. Salah satu faktor utama adalah ketidakpuasan sebagian penduduk di wilayah Papua terhadap pemerintah pusat yang dianggap tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap kepentingan masyarakat setempat. Selain itu, masalah ekonomi, sosial, dan politik juga turut memperburuk situasi di Papua. Karena tujuan KKB adalah ingin melepaskan Papua dari NKRI, maka kelompok ini dianggap sebagai gerakan separatis yang dapat mengancam keutuhan negara. Seiring berjalannya waktu, gerakan separatis Papua terpecah menjadi beberapa kelompok yang lebih kecil, termasuk KKB. KKB sendiri awalnya muncul pada tahun 1990-an. Sebagai kelompok-kelompok kecil yang melakukan tindak kriminal seperti pencurian dan pemerasan. Namun, seiring waktu, KKB semakin memperkuat diri dan melakukan tindakan yang semakin kejam, seperti pembunuhan dan penyerangan terhadap aparat keamanan. Kelompok ini juga semakin sulit dihadapi oleh aparat keamanan karena mereka memiliki senjata yang canggih. Hingga saat ini, KKB masih aktif di beberapa wilayah di Papua dan sering melakukan tindakan kriminal yang meresahkan masyarakat dan mengancam keamanan nasional. Pemerintah Indonesia terus berusaha untuk mengatasi masalah ini dengan berbagai cara, baik melalui upaya persuasif maupun tindakan tegas terhadap kelompok-kelompok KKB yang beroperasi di Papua. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menangani masalah KKB di Papua, baik melalui pendekatan militer maupun pendekatan non-militer. Pada sisi militer, pemerintah Indonesia telah melakukan operasi militer untuk menumpas KKB, seperti Operasi Praja Wibawa dan Operasi Manago Raya. Namun, pendekatan militer ini dinilai belum efektif karena sering menimbulkan korban jiwa dan tidak dapat mengatasi akar permasalahan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia juga melakukan pendekatan non-militer, seperti memperbaiki infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat di Papua, serta melakukan dialog dengan kelompok separatis di Papua, termasuk KKB. Selain itu, upaya internasional juga telah dilakukan untuk membantu menyelesaikan masalah KKB di Papua. Beberapa negara dan organisasi internasional telah memberikan dukungan dan bantuan kepada pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah ini. Namun, dukungan dan bantuan ini juga harus disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan masyarakat Papua. Secara keseluruhan, masalah KKB di Papua merupakan masalah kompleks yang membutuhkan upaya yang terintegrasi dan berkelanjutan dari pemerintah Indonesia dan masyarakat Papua. Solusi yang tepat harus mencakup pendekatan militer dan non-militer yang seimbang, serta memperhatikan hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat Papua.